Perkenalkan, nama saya Dinda Yustina, NIM 2210417649. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS. Yang pertama, soalnya soal bagian A, berkenaan dengan tugas sehari-hari kelas. Yang A, apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Jika ya, kenapa Anda wajib memiliki buku marketing? Jika Anda tidak punya buku, bagaimana cara Anda menjawab soal-soal yang berkenaan dengan buku tersebut? Yang B, apa tujuan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Yang C, berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Mengapa? Yang D, apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika ya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan tugas Anda. Apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa tugas yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Apakah sudah dinilai dosen? Jika ya, berapa nilai tugas Anda tersebut? Soal bagian yang kedua, soal bagian B. Soal bagian B berkenaan dengan affiliate marketing atau affilio. Yang A, apa itu affilio marketplace? Jelaskan. Yang B, dari mana Anda mengetahui affilio marketplace tersebut? Yang C, apakah Anda mendaftar di affilio marketplace? Dan apa web replika Anda? Yang D, apakah merasa tertarik ikut affilio atau terpaksa daftar affilio? Jelaskan jawaban Anda. Yang E, jelaskan bagaimana cara kerja affilio tersebut. Yang F, ada berapa market plan di affilio tersebut? Jelaskan marketing plan dari affilio tersebut atau lihat di training online. Yang G, jelaskan bagaimana komisi yang ditentukan dalam affilio tersebut. Yang H, posting foto Anda. I'm ready affilio, jelaskan makna foto Anda tersebut dan lampirkan foto Anda tersebut. Yang ketiga, soal bagian C. Soal bagian C berkenaan dengan teori-teori di e-book manajemen pemasaran yang Anda peroleh dari dosen Anda. Yang A, silakan buka bab 2 dan 3 dan bab 4, apa topik bab 2 dan 3 dan 4 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2 dan 3 dan 4 tersebut. Yang B, apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan konsep pemasaran? Yang C, bagaimana marketing mempengaruhi kehidupan Anda di masa mendatang? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Yang D, apakah perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan dengan konsep pemasaran? Jelaskan jawaban Anda. Di sini saya akan membacakan jawabannya. Bagian A. A, ya, wajib memiliki buku e-marketing karena di dalamnya terdapat materi tentang manajemen pemasaran dan dapat mempermudah menjawab soal yang diberikan karena di situ terdapat materinya. Yang B, tujuan saya mengikuti kuliah manajemen pemasaran untuk belajar dan mendalami pengetahuan saya tentang manajemen pemasaran. Yang C, saya menghadiri perkuliahan manajemen pemasaran sebanyak 7 kali atau selalu hadir karena ingin memenuhi mata kuliah manajemen pemasaran, menambah ilmu dan belajar. Yang D, ya, saya aktif di kelas. Yang E, tugas yang sudah saya kerjakan ada 4 tugas. Yang 1, 2, dan 3 berbentuk video record. Tugas keempat berbentuk file. Isi tugas di video pertama yaitu meringkas isi dari 3 video yang terdapat pada file yang diberikan. Tugas video kedua menjawab pertanyaan mengenai materi manajemen pemasaran. Video ketiga meringkas isi bab 1. Tugas file keempat menjawab soal bagian B yang berisi ringkasan tentang materi definisi pemasaran. Yang F, saya sudah bergabung di Classroom.
tugas yang diberikan di classroom. Yang 1, mengumpul semua tugas yang telah dikerjakan. Tugas 2, membuat video record jawaban tugas tentang Avilio. Saya menyerahkan tugas pertama pada tanggal 25 April, tugas kedua pada tanggal 28 April. Mengenai tugas belum ada nilai yang diberikan. Bagian B. A. Avilio Marketplace adalah perusahaan aplikasi marketplace yang dipasarkan dengan cara afiliasi bertingkat dengan memadukan dua pemasaran, yaitu digital marketing dan network marketing. Yang B. Saya mengetahui Avilio Marketplace dari media sosial saya, yaitu Facebook dan WhatsApp. Yang C. Ya, saya mendaftar di Avilio Marketplace. Web replika saya https://www.tokoavilio.com Dinda Yustina. Yang D. Saya tertarik mendaftar Avilio karena pendaftarannya gratis dan tidak rumit. Yang E. Cara kerja Avilio sederhananya membagikan link produk, lalu akan mendapatkan keuntungan atau komisi apabila ada pembelian menggunakan link tersebut. Yang F. 1. Afiliator inti. Keuntungan yang kamu dapatkan ketika berhasil menjadi afiliator inti. Afiliator inti akan mendapatkan komisi tambahan atau tidak menghilangkan komisi sebelumnya. Dengan total komisi 23% AM Avilio margin yang dibagikan menjadi 10 generasi afiliator inti. Yang kedua, afiliator browse adalah prestasi yang diberikan kepada para afiliator inti yang berhasil menjadikan 20 afiliator di bawahnya 20 jalur yang berbeda. Walaupun bukan kamu yang mengajak langsung menjadi afiliator inti. Yang ketiga, afiliator gold adalah presentasi yang diberikan kepada para afiliator bronze yang berhasil menjadikan 15 afiliator di bawahnya 15 jalur yang berbeda. Walaupun bukan kamu yang mengajak langsung menjadi afiliator bronze. 4. Afiliator platinum adalah prestasi yang diberikan kepada para afiliator gold yang berhasil menjadikan 10 afiliator di bawahnya 10 jalur yang berbeda. Walaupun bukan kamu yang mengajak langsung menjadi afiliator gold. Yang kelima, afiliator diamond adalah prestasi yang diberikan kepada para afiliator platinum yang berhasil menjadikan 8 afiliator di bawahnya 8 jalur yang berbeda, walaupun bukan kamu yang mengajak langsung menjadi afiliator. Yang G, cara menghitung komisi. AM dikali 100 tutup kurung dikali 10% sama dengan komisi. H, makna foto. I'm ready Avilio. Saya sebagai tanda saya sudah resmi bergabung menggunakan toko Avilio. Bagian C. A, topik bab 2 mengenai perkembangan pemasaran di abad 21. Berikutnya topik bab 3 mengenai perencanaan strategi pemasaran. Berikutnya topik bab 4 mengenai sistem informasi pemasaran. Berikutnya isi dari bab 2. 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Ada banyak cara pemasaran dapat dianggap sebagai subdisiplin ilmu ekonomi. Perekonomian berdampak langsung pada cara pemasar mendorong produknya ke konsumen. Memahami hubungan antar ekonomi dan pemasaran dapat membantu pemilik bisnis mengalokasikan sumber daya pemasaran mereka dan menanggapi perubahan iklim ekonomi yang berbeda. Permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar. Ekonomi menggunakan konsep yang disebut the law of diminishing return untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan laba atau investasi.
Seiring waktu, Anda mungkin menemukan bahwa biaya pemasaran atau iklan produk tertentu memenuhi atau melebihi jumlah uang yang Anda hasilkan dari menjual produk tersebut. Ini bisa terjadi ketika pesaing memasuki lapangan, ketika selera konsumen berubah, atau ketika titik rendah Anda terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ketika pelanggan berhenti membeli produk Anda dengan harga yang cukup cepat, Anda mendapatkan keuntungan yang semakin berkurang. Dengan kata lain, jumlah yang Anda peroleh dari investasi pemasaran Anda menyusun. Alokasi anggaran untuk bisnis, jumlah dana yang didedikasikan untuk upaya pemasaran bisnis kecil, menengah, besar Anda secara langsung terkait dengan penjualan dan kesuksesan perusahaan Anda. Berikutnya, ekonomi nasional. Ekonomi nasional mempengaruhi hampir setiap bisnis kecil dan perusahaan besar dengan hampir semua cara yang memungkinkan. Ketika konsumen menghasilkan lebih sedikit, mereka menghabiskan lebih sedikit, dan ini bisa menjadi masalah besar Anda. Ketika terjadi kemerosotan ekonomi nasional atau global, Anda mungkin harus menyusun ulang pesan, teknik, dan tujuan pemasaran Anda. Berikutnya, tren ekonomi. Tren ekonomi seperti tren fashion, mereka bergeser secara teratur dan didasarkan pada sejumlah faktor konkret dan tidak berwujud. Misalnya, konsumen mungkin tiba-tiba memutuskan untuk menghabiskan banyak uang untuk suatu jenis atau kategori produk berdasarkan penampilannya di acara TV populer atau film blockbuster, makmur, atau Bond Times. Pada saat kesuksesan ekonomi, pemasaran Anda bisa mulai tumbuh tak terkendali. Ketika peningkatan pemasaran membawa peningkatan penjualan, banyak bisnis kecil tergoda untuk melipat gandakan upaya mereka dengan harapan mencipta efek bola salju. Yang sering terjadi dalam kasus ini adalah hilangnya pesan dan hilangnya transaksi pesaing. Bagian dari menanggapi perubahan ekonomi berurusan dengan pesaing Anda, kecuali Anda sangat beruntung. Bisnis Anda mau tidak mau harus berurusan dengan pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Berikutnya, utilitas ekonomi. Teori utilitas ekonomi menyatakan bahwa konsumen akan membeli barang-barang yang meningkat kepuasan pribadinya. Utilitas ekonomi sangat membantu dalam menjelaskan mengapa produk mewah dan barang kelas atau mendominasikan pasar. Berikutnya, perubahan industri. Terlepas dari perubahan persaingan atau pasar yang lebih luas, bisnis terkadang juga harus menghadapi perubahan dalam industri tempat mereka beroperasi. Konsultan manajemen McKinsey telah mengidentifikasi tren konsumen yang luas berikut ini, yang memiliki implikasi penting untuk pemasaran di berbagai segmen pasar di Indonesia. Preferensi merek. Orang Indonesia memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap merek dibandingkan konsumen negara lain. Ketika mereka berada pada tahap perkembangan yang sama, termasuk Cina, preferensi merek lokal sangat tinggi, dengan 60% orang Indonesia memilihnya, terutama dalam kategori makanan dan minuman. Dinamika perkotaan sangat penting untuk memahami perbedaan dan dinamika yang ada tidak hanya di kota terbesar di Jawa, Jakarta, dan Surabaya, tetapi juga sekelompok kota kecil yang berkembang pesat di seluruh Nusantara. Menuju pasar, infrastruktur distribusi Indonesia terfragmentasi secara geografis, dengan toko milik keluarga dan toko yang menjalankan dominasi dalam berbagai kategori konsumen. Namun, retail modern berkembang dengan menjadi lebih diterima saat saluran baru berkemunculan. Menjadi digital, teknologi digital memainkan peran yang semakin besar dalam menjangkau pelanggan Indonesia yang tersebar dan beragam. Saat ini, iklan televisi di rekomendasi pribadi adalah sumber utama informasi produk konsumen. Berikutnya, persyaratan pelabelan di Indonesia.
Label untuk produk makanan juga harus mencantumkan 1. Indikasi produk telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta memiliki nomor produk atau nomor ML yang diberikan oleh badan tersebut. 2. Tanggal habis tempo. 3. Nama dan alamat lengkap importir. 4. Jika produk halal, pemberian sertifikat halal dari lembaga yang disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. 5. Kepatuhan dengan peraturan pelabelan khusus lainnya saat zat pewarnaan digunakan. Label untuk obat farmasi juga harus menunjukkan 1. Negara asal. 2. Sifat komposisi obat. 3. Kuantitas dan nomor registrasi dari Kementerian Kesehatan, persyaratan produksi, distribusi, pelabelan, pengemasan, dan iklan khusus berlaku untuk kosmetik dan produk kebersihan. Isi bab 3. Konsep dasar perencanaan pemasaran. Untuk mengatur penjualan dan fungsi pemasaran, Anda perlu mencari cara sistematis mengidentifikasi berbagai pilihan yang tersedia, memilih satu atau lebih pilihan tersebut, dan menjadwal serta menghitung biaya dalam melakukan kegiatan pemasaran untuk mencapai sasaran. Berikutnya, apa itu perencanaan strategi pemasaran? Perencanaan strategi pemasaran meliputi pembuatan peta jalan untuk memberi tahu Anda bagaimana Anda akan menjual produk atau layanan atau pelanggan Anda. Mulailah dengan analisis situasi. Sebelum Anda dapat mengembangkan rencana, Anda perlu menentukan dengan tepat di mana posisi bisnis Anda saat ini. Mungkin perusahaan Anda mencapai tujuan pendapatan tetapi ingin meningkatkan skala atau pindah ke pasar baru. Jika Anda tidak mencapai tujuan, lakukan penilaian jujur tentang alasannya. Berikutnya, tentukan pelanggan ideal. Seorang pemilik bisnis yang mengatakan semua orang adalah klien saya, mengandalkan konsep pemasaran luas yang kemungkinan besar akan merusak kesuksesan penjualan. Berikutnya, pilih alat pemasaran. Setelah Anda mengenal pelanggan Anda dan apa yang ingin Anda lakukan, tentukan metode pemasaran Anda. Berikutnya, dana anggaran. Semuanya membutuhkan uang, dan Anda ingin memastikan Anda memiliki anggaran yang memungkinkan strategi Anda berhasil tetapi tidak membuang uang banyak demi uang pada strategi yang tidak efektif. Tetapkan anggaran untuk setiap strategi. Berikutnya, arti kepentingan perencanaan pemasaran. Tidak dipungkiri bahwa perencanaan pemasaran penting. Kemampuan Anda untuk memperoleh keuntungan penjualan dipengaruhi oleh ratusan faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi dalam cara yang kompleks. Keuntungan penjualan dapat disimpulkan dalam 4 poin berikut. 1. Memaksimalkan pendapat atau revenue. 2. Memaksimalkan keuntungan. Yang 3. Memaksimalkan return on investment. Dan 4. Meminimalkan biaya. Proses perencanaan pemasaran berkaitan dengan pedoman mengenai peluncuran suatu produk dan menjadikannya best seller dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan ini sebenarnya berkaitan dengan semua strategi dan kebijakan yang diadopsi oleh manajemen untuk menjual produk mereka di pasar mencapai target penjualan dalam kerangka waktu yang ditentukan. Isi bab 4. Fungsi manajemen. Jelasnya sistem informasi yang mendukung manajer tidak dapat dibangun kecuali seseorang memahami apa yang dilakukan manajer dan bagaimana mereka melakukannya. Model klasik dari apa yang dilakukan manajer yang didukung oleh penulis pada tahun 1920-an seperti Henry Fayol, meski secara intuitif menarik, memiliki nilai terbatas sebagai bantuan untuk desain sistem informasi. Model klasik mengidentifikasi 5 fungsi berikut sebagai parameter dari apa yang dilakukan manajer. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Koordinasi. 4. Memutuskan. 5. Mengontrol. Misalnya, model perilaku menggambarkan 5 karakteristik manajerial. Yang pertama, volume tinggi, pekerjaan kecepatan tinggi. 2.
fragmentasi, singkatnya. 3. Preferensi masalah saat ini, ad hoc spesifik. 4. Jaringan interaksi yang kompleks atau kontak. 5. Preferensi yang kuat untuk media verbal. Peran manajerial. Mintzberg mengemukakan bahwa aktivitas manajerial terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, interpersonal, prosesan informasi dan pengambilan keputusan. Peran interpersonal yang penting adalah sebagai figur kepala organisasi. Kedua, seorang manajer bertindak sebagai pemimpin, berusaha untuk memotivasi bawahan. Terakhir, manajer bertindak sebagai penghubung antar berbagai tingkat organisasi dan di dalam setiap tingkat di antara tingkat tim manajemen. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sering dilihat sebagai pusat dari apa yang dilakukan manajer, sesuai yang menyita sebagian besar waktu manajer. Ini adalah salah satu bidang yang paling ingin dipengaruhi oleh sistem informasi atau dengan keberhasilan yang beragam. Pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 3 jenis: strategi, pengendalian, manajemen, dan pengendalian operasi. Komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran dimaksud untuk menyatukan item data yang berbeda ke dalam badan informasi yang koheren. Sistem informasi pemasaran seperti yang akan segera terlihat lebih dari sekedar data atau informasi mentah yang sesuai untuk tujuan pengambilan keputusan. Sistem informasi pemasaran juga menyediakan metode untuk menafsirkan informasi yang disediakan sistem informasi pemasaran, yaitu pentingnya sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran telah menyederhanakan tugas pengambilan keputusan bagi para manajer pemasaran dan juga menyediakan alat yang berguna untuk perencanaan strategi kegiatan bisnis. Mengisi kesenjangan informasi. Sistem informasi pemasaran memfasilitas perusahaan yang terlibat dalam retail global dan praktik perdagangan internasional lainnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka dan menyadari skenario di seluruh dunia. Memfasilitas pengambilan keputusan. Ini adalah alat yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan ini di masa depan yang melibatkan keputusan terkait strategi, operasional, dan pengendalian. Perencanaan pemasaran. Sistem informasi pemasaran menilai permintaan pasar dan penjualan prospektif untuk memastikan perencanaan yang efektif dari operasi pemasaran. Bersaing atas faktor non-harga. SIM digunakan untuk mengadopsi strategi persaingan non-harga. Ini memfasilitasi citra merek, penyesuaian produk, diferensiasi produk, hubungan masyarakat, layanan tambahan, dan lain-lain untuk mempertahankan konsumen tanpa perang harga apapun. Pembuatan dan pemenuhan permintaan ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, membangkitkan kebutuhan akan produk-produk yang diinginkan oleh pikiran bawah sadar konsumen melalui riset pemasaran dan kemudian memenuhi kebutuhan tersebut dalam kenyataan. Menghemat biaya dan waktu. Sistem informasi pemasaran menargetkan area masalah dan mengambil keputusan yang diinginkan untuk menghindari pemborosan waktu, biaya, dan upaya pada aktivitas yang tidak perlu. Pencatatan data secara sistematis ini menyediakan pengaturan yang teratur dari data yang dikumpulkan untuk memberi informasi yang berguna untuk perencanaan pemasaran dan pengambilan keputusan lebih lanjut. Evaluasi dan pengendalian yang lebih baik. Sistem informasi pemasaran membantu memantau dan mengevaluasi operasi dan program pemasaran. Ini juga memungkinkan untuk mengambil tindak korektif jika tidak memperoleh hasil yang diinginkan, mengatasi lingkungan pemasaran dan tren ini secara teratur. Mengawasi setiap tren yang berubah dalam lingkungan ekonomi, politik, teknologi, dan pesaing. Ini membantu untuk meraih peluang baru dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang. Karakteristik sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran saat ini digunakan oleh semua jenis untuk mencapai keunggulan kompetitif dan kesuksesan dalam bisnis mereka. Sistem berbasis komputer. Dalam sistem informasi pemasaran, semua informasi dikumpulkan, dianalisa, dan dikomunikasi melalui perangkat komputer, dan informasi pemasaran yang berguna disimpan dalam mikrofilm.
informasi cepat, selektif, dan akurat. Organisasi dapat memelihara database pemasaran yang relevan melalui sistem informasi pemasaran yang dapat diakses dengan segera dan akurat kapan saja. Aksesibilitas mudah, informasi yang dikelola dengan bantuan sistem informasi pemasaran dapat dengan mudah dilihat dan digunakan melalui sistem komputer. Komponen yang berhubungan dalam keputusan pemasaran dan komunikasi. Keempat komponen tersebut saling terkait, yaitu informasi yang diberikan oleh satu elemen berguna untuk berfungsinya aspek lainnya. Komponen yang saling berhubungan ini meliputi laporan internal, riset pemasaran, intelijen pemasaran, dan sistem pendukung keputusan pemasaran. Berorientasi masa depan, sistem informasi pemasaran melalui perumusan sistem dan perencanaan untuk operasi pemasaran di masa depan. Mendukung pengambilan keputusan, karena sistem ini menyediakan database pemasaran yang akurat, tentunya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara instan oleh manajer pemasaran. B. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa manajemen pemasaran adalah tugas penting dan kreatif untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, dan dengan demikian menghasilkan laba melalui permintaan konsumen. Konsumen pemasaran atau filosofi manajemen pemasaran mengacu pada filosofi yang digunakan oleh bisnis untuk mengarahkan upaya pemasaran mereka terlebih khusus. Konsep pemasaran menunjukkan filosofi yang digunakan bisnis untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan pelanggannya, melayani konsumen dan perusahaan. Filosofi atau konsep yang sama dalam pemasaran tidak serta-merta dapat membantu semua jenis bisnis. Jadi beda jenis bisnis besar juga filosofi manajemen pemasaran atau konsep pemasaran yang diterapkan. Bisnis yang sama sekalipun juga tidak serta-merta bisa menerapkan konsep pemasaran. Karena itulah pemasaran dinyatakan sebagai sebuah seni. Untuk membahas hal ini akan diuraikan dalam bentuk penjelasan dan contoh perusahaan yang menerapkan pemasaran, disertai kelemahan dari masing-masing konsep. Ikut terus. C. Menurut saya, marketing mempengaruhi kehidupan di masa mendatang karena dapat menghubungkan sebuah brand dengan calon konsumen. Dan agar bisa terhubung dengan baik, tentunya di dalam marketing harus terdapat proses identifikasi seperti kebutuhan calon pelanggan serta bagaimana cara perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. D. Konsep produksi fokus pada produksi yang efisien dan menghasilkan produk dengan biaya rendah. Konsep ini cenderung mengabaikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Berikutnya konsep produk. Faktor pada kualitas produk, desain, dan ciri-ciri yang unik. Konsep ini menganggap bahwa produk yang berkualitas akan menarik pelanggan tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang berikutnya konsep penjualan. Fokus pada penjualan aktif dan promosi produk. Konsep ini mengasumsikan bahwa konsumen tidak akan membeli produk tanpa dorongan dari perusahaan. Berikutnya konsep pemasaran. Fokus pada memahami dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan menawarkan nilai yang lebih baik daripada pesaing. Konsep ini menekankan pada pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.